Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami, yaitu Siti Ismi Nur Aziza, saya sendiri Umi Masruroh, dan Wiwit Pitaloka. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Potensi Relatif Perekonomian Wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan menggunakan alat analisis location question atau LQ dan shift share. Latar belakang mengapa kami mengambil judul ini karena Kota Palangkaraya merupakan ibu kota Kalimantan Tengah, salah satu kota penting yang sering digadang-gadangkan akan menjadi pengganti Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Selain itu, kelompok kami tertarik mengambil Provinsi Kalteng dibandingkan Jatim karena beberapa kelompok yang lain itu sudah menganalisis daerah atau wilayah yang berada di Jawa Timur. Jadi kami berinisiatif untuk menganalisis provinsi di luar provinsi kami sendiri. Rumusan masalah 1. Bagaimana laju pertumbuhan berbagai sektor di Kota Palangkaraya dengan Kalimantan Tengah menggunakan analisis location question atau LQ. 2. Bagaimana laju pertumbuhan berbagai sektor di Kota Palangkaraya dengan Kalimantan Tengah menggunakan analisis shift share. 3. Bagaimana keterkaitan analisis location question atau LQ dan shift share dengan teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Tujuannya 1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan berbagai sektor di Kota Palangkaraya dengan Kalimantan Tengah menggunakan analisis location question. 2. Untuk mengetahui laju pertumbuhan berbagai sektor di Kota Palangkaraya dengan Kalimantan Tengah menggunakan analisis shift share. 3. Untuk memaparkan keterkaitan analisis location question dan shift share dengan teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Nah, yang pertama mau kita bahas yaitu analisis location question Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Nah, untuk menganalisis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim dan yang sering digunakan adalah question lokasi atau location question yang disingkat LQ. Pada LQ dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan. Nah, ini sudah kami hitung LQ-nya, yaitu LQ Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bisa teman-teman lihat pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Nah, untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, ini merupakan sektor non-basis karena rata-rata LQ-nya menunjukkan di bawah 0,1, berarti di bawah angka 1 berarti menunjukkan bahwa sektor ini merupakan non-basis. Begitupun dengan yang lainnya, pertambangan dan penggalian begitu juga. Yang di bawah angka 1 merupakan sektor non-basis. Nah, sedangkan pengadaan listrik dan gas ini merupakan sektor basis karena LQ-nya menunjukkan di atas 1 yaitu 4,5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang juga merupakan sektor basis karena LQ-nya di atas 1. Konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum ini juga
sektor basis karena LQ-nya di atas 1. Informasi dan komunikasi juga merupakan sektor basis. Jasa keuangan dan asuransi juga merupakan sektor basis. Real estate juga merupakan sektor basis dan jasa perusahaan merupakan sektor basis. Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib juga merupakan sektor yang basis. Jasa pendidikan sektor basis, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sektor basis, dan jasa lainnya juga sektor basis. Nah, dari data ini kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2015 hingga 2019 hanya ada 3 sektor yang LQ-nya di bawah 1. Seperti yang sudah saya tampilkan tadi 0,0, yaitu merupakan sektor non-basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Antara tahun 2015 hingga tahun 2019 ada 14 sektor yang LQ-nya di atas 1. Artinya 14 sektor tersebut merupakan sektor yang lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional dan memiliki keunggulan sehingga prospek jika dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Kota Palangkaraya. Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor unggulan Kota Palangkaraya yang memiliki nilai LQ tertinggi tahun 2015 hingga tahun 2019. Jadi, sektor yang basis yang ada di Kota Palangkaraya itu yang memiliki angka di atas 1 itu memiliki prospek yang sangat tinggi jika dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Kota Palangkaraya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiwit Pitaloka. Sebelum saya menjelaskan mengenai perhitungan analisis SIFSER, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PDRB Kota Palangkaraya dan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan harga konstan tahun 2010 untuk tahun 2015 dan tahun 2019. Yang pertama yaitu ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hingga sektor jasa lainnya. Total PDRB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 mencapai 78.890,97 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 100.428,67. Sekarang kita akan pindah ke PDRB Palangkaraya. Total PDRB Palangkaraya pada tahun 2015 yaitu 8.286.033,4, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu mencapai 10.881.804,9. Selanjutnya kita akan menganalisis Kota Palangkaraya menggunakan analisis SIFSER. Analisis SIFSER ini mengandung 3 unsur yaitu national share, proportional shift, dan differential shift. Yang pertama yaitu national share yang diukur dengan cara menganalisis perubahan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. Sedangkan yang kedua yaitu proportional shift atau pengaruh pergeseran proporsional yang mengukur pertumbuhan atau penurunan pada daerah studi dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Melalui pengukuran ini dimungkinkan untuk mengetahui daerah yang bersangkutan dapat tumbuh lebih cepat atau tumbuh lebih lambat dibandingkan secara nasional. Dengan demikian, perbedaan laju pertumbuhan dengan nasional disebabkan oleh komposisi sektor yang berbeda. Yang terakhir yaitu mengenai differential shift atau pengaruh pergeseran diferensial digunakan untuk menentukan seberapa jauh daya saing
industri daerah lokal dengan perekonomian yang dijadikan acuan, di mana jika pergeseran diferensial dari suatu sektor bernilai positif, maka sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya daripada sektor yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan nasional SER. Pertama-tama kita memasukkan data PDRB Kota Palangkaraya tahun awal, dimasukkan dari sektor A sampai RSPU. Selanjutnya menghitung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dengan cara PDRB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 dibagi PDRB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 dikurangi 1, hasilnya 0,2730. Selanjutnya kita bisa menghitung nasional SER dengan mengkalikan PDRB Kota Palangkaraya tahun awal dikali pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Hasilnya ini 61.007,1262 sampai akhir yaitu 27.538,2959 dan totalnya yaitu 2.232.135,9505. Selanjutnya kita pindah ke unsur proporsional shift dengan cara pertama-tama kita juga memasukkan data PDRB Kota Palangkaraya tahun awal. Selanjutnya menghitung pertumbuhan sektoral PDRB Kalimantan Tengah dengan cara PDRB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 dibagi PDRB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Hasilnya ini setiap sektor dan beda-beda 1,23439 hingga 1,2857 dan totalnya 21,7708. Selanjutnya kita akan menghitung total pertumbuhan sektoral PDRB Provinsi Kalimantan Tengah ini pada tahun 2019 dibagi PDRB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015. Ini total pertumbuhan sektoralnya. Ini sektoral menggunakan total PDRB, sedangkan kalau pertumbuhan sektoral PDRB Kalimantan Tengah itu menghitungnya dengan cara menghitung setiap sektor. Selanjutnya, kita akan bisa menghitung proporsional shift dengan cara PDRB Kota Palangkaraya tahun awal itu dikali dengan kurung buka, kurung tutup pertumbuhan sektoral PDRB Kalimantan Tengah dikurangi total pertumbuhan sektoral PDRB Kalimantan Tengah. Dan hasilnya pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu min 6.502,3704 hingga sektor jasa lainnya mendapatkan hasil 1.283,0467 dan total dari semua sektor yaitu 80.665,6988. Selanjutnya yaitu unsur yang ketiga yaitu differential shift. Kita akan memasukkan data PDRB Kota Palangkaraya pada tahun awal yaitu tahun 2015. Selanjutnya menghitung pertumbuhan sektoral PDRB Kota Palangkaraya yang didapat dari hasil perhitungan PDRB per sektor Kota Palangkaraya pada tahun 2019 dibagi PDRB per sektor Kota Palangkaraya pada tahun 2015. Hasilnya ini 1,1611 sampai
Sektor yang terakhir yaitu jasa lainnya 1,3524 dan totalnya 22,4986. Selanjutnya menghitung pertumbuhan sektoral PDRB Kalimantan Tengah seperti slide sebelumnya sudah dijelaskan cara menghitungnya, yaitu dengan cara PDRB sektor per sektor untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019 dibagi PDRB per sektor untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 dan hasilnya ini 1,2439 hingga 1,2857 dan totalnya 21,7708. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghitung differential shift dengan cara mengurangi pertumbuhan sektoral PDRB Kota Palangkaraya dikurangi dengan pertumbuhan sektoral PDRB Kalimantan Tengah. Selanjutnya dikalikan dengan PDRB Kota Palangkaraya pada tahun awal yaitu tahun 2015. Hasilnya min 18.502,6558 hingga sektor jasa lainnya 6.722,8574. Totalnya yaitu 252.969,9507. Selanjutnya kita akan menganalisis shift share per sektor. Caranya yaitu hasil analisis untuk unsur national share, proportional shift, dan diferensial per sektor itu dijumlahkan semua dan hasilnya 36.002,1, 29.761,4 hingga sektor yang terakhir yaitu jasa lainnya 35.544,2. Yang terakhir ini ada data analisis shift share Kota Palangkaraya dengan perhitungan national share, perhitungan proportional shift, dan perhitungan differential shift. Ini total dari national share, total dari proportional, dan total dari differential shift. Sudah bisa dilihat perubahan PDRB-nya sebesar 2.555.771,6 dan dipresentasikan menjadi ini untuk national share 87,147% dengan proportional shift 3,1076%, differential shift 9,7455%, totalnya 100%. Selanjutnya, kesimpulan dari perhitungan analisis shift share ini untuk Kota Palangkaraya yaitu dari hasil analisis perhitungan analisis shift share di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah berpengaruh sebesar 87,147% terhadap perekonomian yang ada di Kota Palangkaraya. Pada unsur national share, sektor yang paling besar menambah PDRB adalah sektor administrasi, pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Untuk data proportional shift, terdapat 3,1076% bernilai positif, artinya ada di daerah-daerah yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang secara nasional tumbuh dengan cepat. Sedangkan untuk pergeseran diferensial atau differential shift, terdapat 9,7455% pertumbuhan yang identik di Kota Palangkaraya sebagai muatan lokal perekonomian, artinya ada sektor khusus yang memiliki keunggulan komparatif di Palangkaraya dibanding dengan Kalimantan Tengah, dan hal ini menyumbang lapangan pekerjaan sebesar 9,7455%.
Selanjutnya yaitu keterkaitan analisis location question dan shift share dengan teori pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis location question dan shift share, adanya keterkaitan analisis tersebut dengan 3 teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yaitu yang pertama ada teori basis, yang kedua ada teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan, dan yang terakhir yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Nah, yang pertama yaitu teori basis. Menurut Lincoln Arshad, teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Teori basis ini digolongkan ke dalam 2 sektor, yaitu ada sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktivitas berorientasi ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Sektor basis ini memiliki peran penggerak utama dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah, maka semakin maju pertumbuhan wilayah. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis menimbulkan efek ganda dalam perekonomian regional. Sedangkan sektor non-basis adalah sektor yang menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat di dalam batas wilayah perekonomian. Ruang lingkup produksi dan pemasaran di dalam sektor non-basis ini bersifat lokal. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan. Setiap wilayah perlu melihat sektor komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama, sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat, dan volume sumbangan untuk perekonomian yang cukup besar. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling berkaitan dan saling mendukung, sehingga pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor yang lainnya. Yang terakhir yaitu teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini dikembangkan oleh Soloswan, bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga peran pemerintah tidak perlu terlalu banyak ikut campur dalam urusan pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kesimpulan dari pembahasan kami yaitu, berdasarkan hasil perhitungan dari analisis location question diketahui bahwa sektor basis yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan sektor yang lainnya, yaitu sektor pengadaan listrik dan gas. Ini menunjukkan bahwa peranan sektor pengadaan listrik dan gas sangat menonjol di Kota Palangkaraya. Namun, ada 3 sektor yang termasuk sektor non-basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Kemudian, dari hasil perhitungan analisis shift share menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah berpengaruh 87,1470% terhadap perekonomian yang ada di Kota Palangkaraya. Sesuai hasil analisis shift share per sektor, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Nah, maka dari itu, pemerintah daerah Kota Palangkaraya hendaknya tidak hanya memprioritaskan pengembangan sektor unggulan di Palangkaraya. Sektor-sektor lainnya juga perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya meningkatkan PDRB agar lebih mengutamakan pengembangan sektor unggulan dengan tidak mengabaikan sektor yang lainnya. Sektor unggulan di masing-masing kecamatan perlu mendapatkan prioritas pengembangan, sehingga
memberikan dampak yang tinggi bagi peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan pekerjaan. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mewakili dari teman-teman kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.